Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian dimanapun berada, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, semualah seluruh Nusa Antara. Selamat malam en sampurasun, selamat ketemu dengan Aki Rukman. Rukman, wajah buruk tapi beriman. Malam ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa diskusi dengan teman-teman tentang komentar dan obrolan KB mancanegara. Kita kan sudah menggarap beberapa negara ya. Yang paling update, yang paling terakhir adalah Thailand yang kemarin kita bicarakan. Yang pertama menanggapi adalah Kang Iman, Ustadz dari Bogor, Kang Iman Rakiman ya, dulu kan sekretaris BKKBN atau sekretaris dinas di Kabupaten Bogor. Ki, kalau kampanyenya seperti agama Buddha bahwa banyak anak itu menjadikan kemiskinan, kalau di kita dihujat ya Ki. Ya iyalah Pak Iman, jangankan sampai mengatakan kalau banyak anak miskin di kita. Dulu aja kita bahwa kalau kampanye KB itu supaya sejahtera itu tidak boleh sama ulama di kita mah. Tidak boleh karena jangan menghubung-hubungkan antara KB dengan rezeki. Oh itu makanya Aki suka begitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak para ulama yang menerjemahkan bahwa kata sejahtera itu bukan segalanya. Tapi itu adalah salah satu undangan daripada agama kita juga. Begitu ya bahwa sejahtera itu. Dan ujungnya makanya ada yang protes ke Aki dulu. Sejahtera dulu baru bahagia Ki lah. Jangan bahagia sejahtera. Kan NKKBS norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Jadi harusnya NKKSB mungkin ya. Norma keluarga kecil sejahtera dan bahagia. Mangalah itu mah sekarang sudah tidak terlalu itu di kita. Ini kan wawasan saja. Apalagi dulu kita mencontoh ya, mungkin mencontoh atau tidaklah kita juga punya program dengan ATM kondom. ATM kondom yang semarak di Bangkok itu cuma dengan mengeluarkan receh berapa saja bisa keluar ya. Seperti kita beli minuman di itulah di mesin-mesin di supermarket begitu kan begitu bisa. Nah, ini di kita juga pernah dicoba di beberapa tempat. Gelombang itunya banyak sekali protesnya. Lah jangan jauh-jauh atuh sekarang ini ya. Kampung KB saja karena sosialisasi kita tidak tembus ke masyarakat kan banyak reaksinya. Ada yang gapura kampung KB dirobohkan, itu artinya rakyat belum paham. Ya, jadi jangan menganggap bahwa sekarang itu sudah tidak ada tantangan seperti itu. Ada, cuman sekarang lebih smooth karena tidak tongol kita ke KB. Nah, makanya kita kritik-kritiknya ke pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga yang dilaksanakan BKKBN itu apa ya? Kan gitu. Nah, yang itu yang pertanyaan ya, Kang Iman itu dongeng ngobrol dengan Aki. Yang kedua, salah seorang P3K yang baru lulus bertanya ke Aki, Ki, itu kan di Bangkok itu ada insentif ini, pinjaman ini dan lain sebagainya. Kenapa Indonesia tidak melaksanakan seperti itu? Ini kayaknya si Akang ini baru masuk ke jajaran pengelola KB-nya ya. Di kita juga sama. Jadi kalau yang orang luar negeri menceritakan di kita, malah di kita lebih dicontoh. Makanya mereka sekolah ke kita ya. Tentang insentif kepada peserta KB itu sejak tahun 1978.
Itu dengan income generating yang dikatakannya adalah untuk menuntaskan stunting atau menurunkan atau meningkatkan gizi keluarga, begitu. Itu ada income generating. Aki sering ngomong ada kelinci, ada kambing, itu yang dari mana? Yang dari dinas pertanian atau dari negara lah gitu. Caranya mah. Jadi kita sudah lebih jauh melaksanakan itu ya. Yang kedua apa? Kelapa hibrida. Seluruh akseptor yang lestari itu diberi kelapa hibrida. Itu oleh negara semua. Ratusan truk aki itu kan kebetulan aki waktu itu bukan kebetulan ya, takdir dari Allah pada saat aki jadi kasih integrasi ngurus yang kayak gitu ya. Yang ketiga apalagi banyak, ada Takesra, ada Kukesra, ada KPKU. Takesra kan tabungan keluarga sejahtera, selain memberi uang juga mendidik orang ke bank, mendidik orang ke kantor pos. Memang modalnya 2.000 tapi berkembangnya ratusan ribu tabungan mereka. Ada di kita juga ya. Jadi jangan melihat orang itu di kita juga banyak, tapi ini sebagai perbandingan saja. Yang keempat, pertanyaan ini tidak usah katanya disebut namanya. Ki, ini kan inovasi-inovasi Thailand itu tingkat nasional. Sekarang bagaimana saya tingkat desa? Ya, kata saya begini, kata Aki, inovasi itu dimanapun berada bisa. Jadi tidak usah harus tingkat nasional. Contoh, inovasi diskon kar kepada peserta KB 10-20% kalau belanja itu hanya dilaksanakan di Kota Bandung. Zamannya Pak Rito Latasmaya ya. Itu kan hanya beberapa supermarket saja yang kita kerjasamakan. Di antaranya adalah Matahari dan lain sebagainya. Itu adalah yang dikatakan inovasi lokal. Begitu. Terus yang berikutnya ada lagi lomba-lomba kasidah dengan lagu KB di tingkat desa. Tingkat desa yang melaksanakan. Ya, makanya Aki dulu mengadakan saving yaitu uang untuk memancing KIE kreatif. Disebutnya juga KIE kreatif. Jadi kalau ada yang mengajukan permohonan akan mengadakan sesuatu inovasi, dikasih bantuan. Ya tidak banyak 10.000 padahal dia bisa habis 10 juta, dia bisa habis 100 juta. Itu inovasi ya. Jadi banyak. Turnamen poli pituin yaitu putri tunda usia kawin. Pituin itu kan artinya adalah di lomba atau turnamen itu hanya boleh anak-anak wanita di bawah 20 tahun yang belum kawin yang ikut itu. Memang banyak protes, nggak apa-apa. Kita kan KIE, biar protes itu malah menjadi menggelembung. Kan gitu contoh kita, kalau partai itu sudah didilemakan, sudah ada pro kontra, itu bagus katanya, kata orang politik itu, supaya lebih dikenal mereka itu ya. Itu yang berikutnya. Banyak lagi yang kita laksanakan ya. Misalnya adalah mengadakan di posyandu saja, di posyandu. Kan itu Aki sering berbicara. Itu pomisu, pojok minum susu. Itu adalah inovasi di tingkat posyandu. Jadi tidak harus di tingkat nasional. Jadi turnamen poli, pomisu, ada ayo dong, ayo naik odong-odong dan lain sebagainya. Sering Aki ceritakan. Ada iuran sabiruyungan, kan begitu. Ada keju amel, kejutan ulang tahun anak melati supaya menarik. Ya, datang ke posyandu diberi balon. Itu inovasi tingkat desa, tingkat posyandu. Jadi tidak boleh berhenti berinovasi. Bahkan sekarang ini zamannya Pak Ridwan Kamil ini, kalau lomba itu yang dinilainya inovasi. Tapi jangan kebablasan. Jangan sampai lomba kampung KB inovasinya itu inovasi yang membuat taman kampung, membuat gapura yang bagus, tapi
tapi PPIK tidak dilaksanakan. Ini koreksi dari Aki ya. Terima kasih, itu obrolan saya dengan beberapa orang tentang gambaran. Sebetulnya pertanyaannya banyak, yang Kenya, banyak yang Amerika dan lain sebagainya. Ya kita obrolan saja. Karena ini namanya juga dongeng, kita sharing tentang pengetahuan. Kata Kang Tateng itu wawasan gila. Geus Aki-aki juga perlu wawasan ini. Sayang Aki sekarang banyak nomor-nomor HP yang setelah dihack itu belum ketemu lagi. Kang Rais belum ketemu lagi. Kalau yang punya teman-teman Aki tolonglah dikirim. Dari 1000 lebih channel atau WA atau nomor-nomor yang ada di Aki, hampir setengahnya tidak ada. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang ada aja kita berjalan terus. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.